Nona Buket. Otnell masih bertahan pada posisinya memeluk Chelsea dari depan membuat panas pria yang telah dengan berani mengganggu ketentraman keluarganya. Siapapun yang coba-coba untuk mengusik Otnell akan diberikan pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Rasakan kau? Emang enak melihat gebetanmu dipeluk sama musuhmu? Bagaimana kalau aku sampai menikahi gadis lelet ini ya? Itu pasti akan menyenangkan melihat si dokter cacat itu kepanasan di tengah rintik hujan. Batin Otnell tertawa jahat membayangkan semua rencana yang dia karang di kepala kecil namun super jenius itu. Sampai dia tidak sadar dia memeluk Chelsea terlalu kuat dan membuat gadis itu kehabisan napas karena ulahnya yang tidak memperhatikan apa yang sedang dia lakukan. Aku tidak bisa bernapas. Dok, lepas. Chelsea memukul-mukul punggung Otnell yang masih memeluknya dengan erat sambil tersenyum seperti orang kesetanan. Dok, saya nggak bisa napas, ucap Chelsea dengan suara tercekat karena pasokan udaranya ditahan oleh pelukan Otnell. Maaf Neng. Maaf, habisnya kau enak dipeluk. Keke Otnell seraya mengedipkan sebelah matanya ke arah Chelsea. Tentu saja dia sedang menggunakan seluruh modus playboy Otnell yang baru kali ini menunjukkan jati dirinya sebagai seorang playboy kelas kakap dengan segala pesona yang dia miliki. Chelsea terbelah kaget dengan perubahan drastis yang dia lihat dari Otnell. Benar-benar sebuah perubahan besar yang terjadi dalam beberapa detik. Pria itu tidak sepertinya seperti biasanya, tentu saja karena Otnell adalah rajanya akting. Dok, kau sakit ya? Ucap Chelsea dengan mata terbelalak menatap Otnell yang bertingkah sangat aneh hari ini. Otnell melepaskan tangannya sambil tersenyum manis dan mempesona yang berhasil membuat Chelsea malah jadi salah tingkah karena ditatap dan digoda oleh dokter psiko yang tiba-tiba berubah jadi jelmaan Hello Kitty yang imut dan menggemaskan itu. Ya Tuhan, sepertinya kami harus melakukan pengusiran setan di rumah sakit ini. Dr. Otnell jadi korban pertama. Celutuk Chelsea yang benar-benar terheran-heran dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Otnell kali ini. Apakah Superman akan segera sadar kalau dia memakai underwear di luar? Atau apakah Harry Potter akan sadar kalau semua cerita yang dia perankan selama ini hanya hayalan seorang penulis yang sedang dalam mood untuk mengobrak-abrik pikiran pembacanya? Sungguh aneh memang pria itu. Dok, apa Anda sedang sakit atau ada yang sedang tidak beres dengan otak Anda? Kenapa sampai melakukan hal-hal aneh ini? Sungguh bukan seperti diri Anda yang sebenarnya, celutuk Chelsea. Peletak, sekali lagi hantaman keras mendarat di kening gadis cantik dan muda itu berambut coklat terang itu dan selalu berhasil membuat dirinya meringis kesakitan. Ingin marah tentu saja, tetapi dia sadar siapa yang ada di depannya saat ini. Kalau dia marah, masalah malah akan jadi makin rumit dengan dokter psiko itu. Kau pikir aku gila? Ketus Otnell sambil menatap Chelsea dengan tatapan kesal. Aku hanya ingin mencoba mendekati seorang gadis lelet, lemah dan lunglai yang kuberi buket bunga 5 tahun lalu dan bertahan untuk berpura-pura tidak mengenaliku selama 1 tahun ini. Meski tahu siapa diriku, iya kan Nona Buket Bunga? Ucap Otnell seraya mendekatkan kepalanya ke arah Chelsea, mengikis jarak di antara mereka. Gugup, panik, dan ya wajah Chelsea merona semerah tomat matang yang siap diolah menjadi saus untuk gorengan di warung rumah sakit. Dan bagi Otnell, itu keasikan tersendiri bisa berhasil membuat gadis di depannya itu tersipu malu dan jadi salah tingkah karena ulahnya. Kenapa bahas hal itu lagi sih dok? Ucap Chelsea mengalihkan pandangannya untuk menghindari tatapan mata Otnell yang seolah-olah mengatakan kalau dia ingin menjadi lebih dekat lagi dengan Chelsea. Cie, malu nih. Kok malah salah tingkah sih, Babe? Goda Otnell seraya menunjuk wajah Chelsea yang merona karena malu. Jujur saja, Chelsea benar-benar ingin keluar dari zona memalukan saat ini. Gugup, malu, dan ya semua bercampur aduk di dalam pikiran gadis cantik itu. Dok, kenapa jadi godain saya sih? Bikin gugup tahu nggak? Gerutu Chelsea sambil beranjak dari kursinya dan pergi meninggalkan Otnell sambil menutup wajahnya yang merah merona seperti kirmizi. Otnell tertawa terbahak-bahak melihat wajah Chelsea yang malu. Entahlah, bebannya terasa sedikit hilang dan membuatnya semakin semangat dalam misi pembalasan dendam yang sudah dia pastikan akan terjadi apapun itu. Selanjutnya mari kita bersihkan nama kita Otnell dan juga nama anakku tersayang. Ayo buat rumor baru.
Pria itu tertawa dengan seringnya seperti serigala yang bersiap untuk menyerang mangsanya. Chelsea berjalan sambil menaruh tangannya tepat di bagian dada di mana posisi jantungnya berada. Degupan jantungnya sungguh tak beraturan kali ini. Pertama kali dia merasakan hal seperti itu saat berbicara dengan lawan jenisnya, membuat dia memikirkan hal-hal aneh. Ada apa ini? Kenapa aku berdebar seperti ini? Dia benar-benar membuatku seperti orang gila. Dokter aneh, dokter psiko, dokter gila. Gerutu Chelsea sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti orang gila, sepertinya mereka berdua berubah menjadi orang gila dalam sekejap karena kejadian aneh tadi. Hai dasar orang gila itu, niatku baik untuk menolong dan menghiburnya dari keterpurukan karena berita dan rumor menyebalkan itu. Justru aku yang dikerjai habis-habisan oleh pria aneh itu. Gerutu Chelsea. Dia berjalan sambil terus memikirkan apa yang terjadi barusan. Dia berjalan menuju ruang rawat inap pasien yang mereka lakukan operasi ganda dan diselamatkan Otnell dari keracunan cairan aneh yang sampai saat ini belum dibongkar dilakukan oleh siapa. Hanya saja semua desas-desus mengarah pada Otnell yang katanya menyuap seorang perawat untuk menyuntikkan cairan aneh ke dalam cairan infus pasien itu. Chelsea memeriksa keadaan pasien. Dia cukup bersyukur prosedur terakhir yang mereka lakukan berhasil membuat pasien tetap selamat dan memperbaiki keadaan pasien bahkan sudah pulih hingga 80% dari sebelumnya. Halo ibu, bagaimana perasaan ibu? Tanya Chelsea dengan ramah pada pasien yang sudah sadar itu. Saya sudah membaik dok, terima kasih banyak karena sudah membantu saya pulih kembali, ucap wanita itu. Yang membantu ibu juga adalah Dr. Otnell. Beliau berhasil menyelamatkan ibu dari serangan jantung. Nanti kalau ibu sudah sembuh, jangan lupa berterima kasih pada dokter itu, ucap Chelsea sambil duduk di samping berangkar wanita itu. Benarkah? Tapi kata suster di sini beliau berusaha membunuh saya, tapi saya tidak yakin dok, masa seorang dokter berusaha untuk membunuh pasiennya, ucap si ibu. Maka dari itu bu, kita bantu membersihkan nama Dr. Otnell. Beliau diserang rumor jahat yang mengatakan kalau beliau melakukan malpraktik. Bahkan semua pasien di rumah sakit ini mengatakan bahwa dokter hebat itu hanya karena dia diam dan tidak memberi tanggapan apapun, jelas Chelsea. Waduh, bisa bahaya karena dokter hebat itu. Sejujurnya setahun lalu dokter muda itu yang menyelamatkan suami saya dari penyakit jantung koroner. Tanpa dia mungkin suami saya tidak akan bertahan sampai saat ini, jelas si ibu. Wah, benarkah? Itu hal hebat, ucap Chelsea. Iya, lalu apa yang bisa saya bantu untuk menyelamatkan nama dokter baik itu? Tanya si ibu.